2, 3. Let's go. Selamat datang semuanya. Oke, sekarang bukan malam ya, sekarang sore. Beda nih. Bukan malam podcast. Iya. Podcast. Sore podcast. Podcast. Beda nama. Kita ganti nama dikit ya, nggak apa-apa. Nah, welcome to podcast hari ini. Kita kolaborasi lagi dengan Road to FMBPI Sejuta Cita. Sekarang kita ada di chapter 2, yaitu Pemuda Berkarya dengan Sampah, Passion on Creation. Oke, sekarang kita udah kedatangan guest star kita hari ini, yaitu Lamuro. Mereka ini sebuah organisasi, sebuah band, sebuah pemuda yang berkarya lah ya, dalam bidang musik dan pertunjukan, bersama dengan sambil mengolah sampah-sampah di Indonesia. Oke, first of all, Lamuro, silahkan boleh perkenalan diri dulu nih. Ada Audrey, Citara, Keisa. Terima kasih Adrin. Pertama-tama bagi orang yang nonton, selamat Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Seru ya, kita udah tahun kedua pandemi dan Idul Adha masih di rumah juga. Untuk perkenalkan diri, saya Citara, nama panjang Citara Faiza Rahmi, selaku Kapten Lamuro Angkatan 19 SMA Lab School Kebayoran. Halo semuanya, nama aku Keisa dan di Lamuro sebagai manajer 1. Hai semuanya, aku Audrey. Mungkin kalian yang nonton Lamcast sudah tahu aku siapa. Tapi di sini aku sebagai manajer 2 dari Lamuro Angkatan 19. Wah, oke. Audrey, Citara, dan Keisa. Jadi, dengar berarti kalian nih kayak semacam one of the leaders in Lamuro ya. Lebih tepatnya di angkatan kalian, angkatan 19. Oke, sebelumnya nih, mungkin banyak orang yang belum tahu apa itu Lamuro. Boleh nggak sih kalian jelasin, what do you guys do? Mungkin kita backtrack dulu dari apa sih artinya nama Lamuro. Lamuro itu singkatan dari Lab Sky Community Drum ya. Ya, jadi Lamuro emang dari awalnya itu dibuat sebagai komunitas di mana anak-anak ya, kan kita masih anak SMA, itu anggotanya untuk perform dalam menggunakan alat-alat perkusi. Makanya itu Lab Sky Community Drum. Jadi kita walaupun masih belajar di SMA Lab School Kebayoran, tetap aja kerja juga untuk planning performance kita, dan alhasil performance kita bisa dilihat oleh teman-teman semua. Wah, oke. Keren banget ya. Jadi kalian suka tampil perkusi bareng-bareng as a team. Oke, boleh tahu nggak sih gimana sejarah berdirinya Lamuro? Since when kalian berdiri? Kita berdiri dari angkatan 2, which was around almost 20 years ago. Karena angkatan 2 sekarang yang baru masuk angkatan 21. Udah lama banget ya? Udah lama banget. Lebih tua dari kita semua. Iya. Pendiri kita namanya itu KAB, kita manggilnya KAB. Kalau kalian bisa ngelihat sendiri di IG dan sosial medianya, itu dengan nama Bela Negara AB. KAB ini yang dari angkatan 2 itu punya ide bersama teman-temannya untuk membuat suatu komunitas yang menggunakan alat perkusi untuk perform. Jadi mereka inspired dengan adanya band-band yang ada di sekolah gitu, tapi they wanted something different gitu. Jadi mereka pakai alat-alat recycled ya. Jadi dari sampah, dari panci yang udah sisa, terus galon-galon dan tong-tong yang udah nggak dipakai, nah mereka pakai desain ulang dan dijadiin alat main. Jadi benar-benar very rough ya, kalian benar-benar dari dari sebuah ide banget,
kalian kumpulin tuh menggunakan sampah-sampah, bahkan kan bukan yang kayak alat profesional seperti drum yang gede-gede atau drum marching band gitu ya, ini benar-benar Iya. buat sendiri. Wow. Dan mungkin tambahan juga ya, emang dari awal itu it wasn't just like one man band lah. Karena dari awal KAB ini udah punya teman-teman dan mereka semua sebagai, aku kepengen bilang kelompok, tapi kayaknya lebih dari kelompok ya. Yeah. Mungkin circle of really close friends yang bahkan bisa dipanggil juga sebagai keluarga, dan mereka ini ngebuat suatu komunitas yang amat-amat beautiful, amat-amat keren, bernama Lamur gitu deh. Dan masih kerasa sampai sekarang, 20 tahun ini masih kerasa nih kekeluargaannya. Sampai ke generasi selanjutnya juga kelihatannya tuh kalian bener-bener erat banget ya hubungannya, kayak you guys really are more than Bahkan kita friends. sekarang kayak udah online gini kan, dan masih tetap aja, bahkan adik-adik kelas kita juga surprisingly bisa meneruskan kekeluargaan itu. Walaupun belum pernah ketemu tatap muka ya. Iya. Gila ya, padahal mereka udah hampir 2 tahun dari awal masuk sekolah. Nah, oke. Jadi bahkan sampai pandemi pun kalian masih bisa menjaga kekeluargaan itu. Good. Kalian ada nggak sih, apa aja sih alat-alat musik yang biasanya kalian pakai? Kan tadi udah bilang kan, kalian menggunakan sampah, kayak panci-panci. Kalian biasanya ada nama-nama gitu nggak sih buat alat-alatnya? Udah banyak sih, malah yang baru tuh cuma dikit ya, Ci. Kalau nggak salah cuma floor doang sama snare. Tapi ya gitu, kayak yang tadi udah disebutin sama Citara, ada tong, ada galon, ada panci. Terus anak-anakannya mereka kayak ada tuh satu alat yang I think it was the biggest we have. Itu terdiri dari 2 tong. Jadi ada yang tong yang gede sama tong yang kecil. Yang suara yang dihasilin juga banyak. Terus ada juga anakannya galon. Itu namanya quartet. Jadi ada galon 4 biji. Terus ting-ting-ting-tong, terus ini ada simbol. Terus ada panci juga, dari panci bekas tuh disusun 3 standy gitu. Terus ada juga satu lagi sebenarnya dari velg mobil. Cuman karena itu suaranya agak susah, kita jarang make kalau misalnya buat job-job kecilan aja. Kalian bisa kalau misalnya pertunjukan gitu, gimana sih cara membaginya? Siapa yang pegang apa? Terus siapa aja ngelakuin apa? Dengar kalian juga selain tampil perkusinya, ada yang kayak ngedance juga kan? Mungkin simply, to put it simply aja, ini semua berawal dari keinginan masing-masing anggota gitu. Kita nanya aja dulu, kamu maunya apa? Kamu interestednya apa? Bukan hanya kita tuh nggak milih-milih, bukan hanya berdasarkan kemampuan mereka saat itu, tapi juga keinginan mereka. Karena Lamuru itu jadi wadah untuk belajar. Kita ya gua dulu. Ini pakai gua nggak apa? Gua dulu yang masih nggak bisa main beberapa alat gitu, dan tapi gue udah tahu gue kepengen alat ini gitu, dan diajarin. Kalau misalnya dari Audi sama Keisa, berarti tell us a little bit about the choreo. Kalau choreo sendiri sih itu sebenarnya cuma sebagai pelengkap aja ya, tapi makin lama kita banyak mencoba hal baru, kayak contohnya tadi kita coba adain bendera, jadi lebih variatif aja sih. Terus ada juga kita koreo pakai galon, kan kayak nggak selamanya galon tuh kita mainin doang. Ada galon kita kemarin tuh lempar-lempar kalau nggak salah ya. Itu debut kita dulu, tuh kita lempar-lempar. Tapi then again back ke yang tadi Citara bilang, itu emang atas dasar kemauan anggota sendiri. Jadi bisa jadi ada orang yang biasa megang tong, suatu hari dia mau nyoba megang floor, sabi dia biasa megang duo, besok-besoknya pengen main bendera, itu juga bisa. Kayak kemarin tuh waktu job di Alsut kalau nggak salah ya, Keisa jadi keikutan main pattern, padahal dia biasanya main koreo sama bendera. Oh wow, jadi benar-benar demokrasi banget ya. If you wanna do something, jadi bakal dibantu-bantuin juga sama yang lainnya. Wah, hebat sih. Boleh tahu nggak apa sih motivasi buat Lamuru terus berkarya? Sampai bahkan dari generasi sampai generasi sekarang. Untuk motivasi kita sih sebenarnya karena
kita itu nganggap Lamuru bukan sekedar komunitas doang. Tapi karena kita semua bareng-bareng, melewati semuanya bareng-bareng, kita jadi ada kebersamaan sendiri. Kita jadi berasa kayak keluarga bahkan, bukan teman lagi. Tapi kita merasa kalau misalnya gua melihat Audi, melihat Citara, melihat Adrin ini kayak keluarga sendiri karena saking dekatnya. Dan itu yang ngebuat kita terus jalan sampai sekarang. Karena kita punya nge-backup satu sama lain gitu loh. Jadi kita nggak mau membuat orang lain down karena kita sendiri. Itu yang membuat kita terus maju sampai sekarang. Oh ya, ingat-ingat pertunjukan kalian sebelumnya. Itu yang pas pertama kali gue lihat kan pas kalian debut ya. Pas Kairan 2019. Bener? Lu ikut juga gak sih? Maaf banget Rin, gue lupa. Enggak, lu baru ikut. Gue enggak ya? Iya. Opening Skybet. Actually that performance is what made me mau join Lamuru. Karena kalian kelihatan keren banget. Baru tahu nih, Drin. Iya. Kita keren gitu loh, Ci. Have pride in your own work. Soalnya waktu itu kan kalian dalam keadaan perform lagi hujan kan. Terus kalian ngelakuin banyak stunts juga, terutama yang koreo-koreo gitu kan, bener-bener tengah-tengah hujan. It looks so cool. Dan latihannya pasti lama banget. Boleh nggak sih ceritain kalian latihan waktu itu gimana aja? Terutama kalian sebagai anggota-anggota baru kan saat itu debut. Jadi saat debut itu ya seperti boyband Korea lain dan girl band Korea ya. It's a really big deal gitu. Mereka latihannya itu berbulan-bulan dan sama kayak kita juga. Bahkan mereka kayaknya bertahun-tahun ya. Kita tuh perform Februari 2019 dan kita udah latihan mulai dari bahkan kayaknya Oktober akhir gitu, Oktober 30, dan baru yang ya bisa dibilang latihannya itu baru mulai November karena Oktober akhir tuh masih pilih-pilihan untuk penanggung jawabnya gitu, PJ Performance, PJ Art ini, dan PJ kita manggilnya apa? SNB ya, Sekretaris and Bendahara. SNB ini jadi berempat tuh PJ-nya, udah kerja keras dari sebelum latihan. Terus dibimbing sama kakak-kakak kami, kakak alumni juga termasuk. Januari itu berarti kita harus run through terus-menerus. Makin lama udah makin intensif, udah pulang sekolah jam 3, kita langsung latihan jam 4, kelarnya bisa sampai jam 10 malam, bisa sampai 10 malam. Orang-orang tidur, kalian orang masih kita latihan. baru pulang bareng, kita pulang ya, kita pulang barengan sama ayah kita gitu, yang kayak baru pulang kerja, terus kayak ketemuan. Lo tau meme yang kayak 2 mobil papasan gitu, terus ya itu masih mending Ci. Gue tuh pulang biasanya kalau at the time papa gue masih kerja di Jakarta, I go home later than him. Wow. Berangkat lebih pagi, pulang lebih malam. Nasib anak BSD. Oh iya, kalian ada yang banyak yang di BSD juga ya? Jadi kita kan sekolah di Kebayoran. Jadi lumayan jauh kan, kalian pulang juga itu bisa berapa lama berarti? Terbang kita, Drin. Teleportasi. Aduh, perjuangan banget ya sama Lamuru saking cintanya. worth it sih, ya nggak sih? Kayak kita makin, ini kita udah tahun ke depannya ini, kita udah ada 2 adik kelas Lamuru gitu. Worth it gitu kan, kita nggak terlalu inget complainingnya gitu, kita cuma ingat wah gila pas gitu keren banget kita, wah our hard work pays off really well. Dan kalian bisa ngeliat kalau misalnya ada yang nonton di sini belum tahu, aduh performance Lamuru kayak gimana sih, bisa nge-search saja Lamuru Performance, ada di YouTube banyak banget. Jangan pencet yang Lamuru apa tuh? Kabupaten. Itu apa? Lamuru. Because ada desa di Sulawesi kalau nggak salah yang namanya Lamuru. And then lu bakal nih, waktu jam-jam kita lagi research buat performance kita kan.
research kayak Coriola, inspirasi pattern, lihatlah kakak-kakak kita dulu gimana. Cari nih Lamuru gitu di YouTube. Terus lu bisa lihat nih 17-an Desa Lamuru, SDN Lamuru 2. Ini gue kayak, is this where we come from? Is this our true land? What lab sky? Mulai berkonspirasi, tahu-tahu ada yang dari Desa Lamuru itu. Mungkin abis PPKM atau udah kuliah ya kita mana aja gitu sekalian ya. Anak Lamuru ke Oh iya. Kita lamcampnya di Lamuru saja. Oh iya, benar. Oh ya, Lamcamp itu acara bonding ya antara angkatan dari senior dan junior yang bakal menurunkan. Wow, bisa tuh pihak Desa Lamuru. Ke desa asal kalian. Lamcamp, nginep-nginep gitu bareng kakak kelas, ngobrol-ngobrol, gosip-gosip di desa gitu kan seru ya. Iya. Aduh. Boleh tahu nggak sih gimana biasanya Lamuru tuh proses penerimaan angkatan barunya? Apalagi sekarang kan lagi pandemi. Kalian juga udah mulai nerima anggota lagi, cause it's tahun ajaran baru. Kalian udah perform kemarin di Expo juga buat memperkenalkan Lamuru tuh apa. Gimana sih caranya kalian bisa dapat admission selama pandemi terutama? Ini kombinasi sih, bukan hanya our hard work tapi juga doa kita. Kita nggak tahu dengan jelas gitu, kita doa gitu sebelum untuk yang belum tahu kayaknya di semua sekolah ada namanya Expo dimana nunjukin ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu. Dan walaupun Lamuru itu sifatnya bukan ekskul tapi komunitas, kita diberi kesempatan untuk ngasih pertunjukan ya. Kalau misalnya 2 tahun ini kita pakai video, tapi usually tanpa PPKM, tanpa pandemi, kita langsung perform gitu di depan adik-adik. Dan ya kalau itu sih, that is cara kita untuk dapat admission baru itu dari performance kita, performance Expo Exco. The better it is, logically, the more people yang mau dan interested untuk join Lamuru. Plus doa tadi, ya. Doa ya, benar-benar kuncinya di doa. Ada tambahan nggak? Mungkin ngasih tauin dikit gitu kali. Kita masing-masing kok mau ikut Lamuru pas lagi waktu itu. Gue boleh ya? Agak aneh sebenarnya alasan gue masuk. Jadi tuh kan kalau Citara sama Audi kan udah dari lab school, jadi mereka tahu Lamuru dari SMP. Gue SMP-nya bukan di lab school. Terus waktu awal ngambil buku ke sekolah, itu lagi ada latihan Lamuru kan. Terus gue ngeliat, loh kok ini apa nih, kok kenceng banget tapi suaranya enak gitu, kayak enak didengar. Terus pas gue liat, loh kok pakai tong sampah, tambah penasaran kan tuh. Terus kayak bener-bener nyampe, bahkan yang pas ngambil buku itu gue ngefoto mereka latihan, terus gue kirim ke teman gue, lihat deh di sekolah ini ada perkusi tapi pakai sampah. Terus awalnya tuh as a joke doang, awalnya gue cuma ngomong kayak gitu, kayak bercanda ke temen doang. Terus pas nyampe rumah gue kepikiran kan, gue kayak penasaran, terus gue cari di Google, di YouTube, terus gue nonton kan, wah keren juga nih, kok bisa ada ya kayak gini. Terus akhirnya pas Expo kan Lamuru tampil. Terus tampilnya itu gue inget banget, tampilnya pakai LED, terus lampunya tuh kayak redup gitu kan. Itu makin tuh kayak keren banget nih. Terus akhirnya kayak gue coba daftar, daripada waktu gue nggak bisa sama sekali perkusi. Basically, Keisa is the personification of that. You know that TikTok meme yang kayak, at first I was like, gebuk galon is a joke. Bro, Bener banget. It's a joke anymore. Tapi jujur gak ada regret sama sekali, bener-bener gak ada. Karena yang tadi gue bilang kayak keluarga, sedekat itu. Bener-bener semua orang masuk ke situ, terus kayak sangat-sangat welcoming banget. Gak ada yang jahat sama sekali, kayak lo berasa dirangkul aja gitu. Bener-bener di-support satu sama lain ya. Ngobrol aja jadi teman-teman Lamuru, jadi bener-bener teman-teman SMA gitu. You know, usually kan punya ada ya kelompok pertemanan yang beda gitu, tapi ini ya long lasting dan juga baik-baik.
Jadi kayak circle of friends-nya juga dari Lamuru bener-bener kuat ya, outside and inside of the organisasi itu sendiri. Atau komunitas ya kali, lebih ke komunitas. Ya, gimana sih kalau buat lab school tuh tanggapannya terhadap Lamuru? Karena ini kan komunitas ya, it's different than organisasi sekolah atau ekstrakurikuler lainnya. As you said before, kalian bukan ekskul, tapi kalian bisa tampil di ekskul kan? That is pretty interesting. Apakah emang dari lab school-nya sangat mendukung atau kayak emang gimana ya? Can you explain more about that? Mungkin gua sama Audi bakal manggil sebagai apa itu? Apa istilah biologis kalau misalnya ikan remora dengan hiu itu apa? Simbiosis mutualisme. I can call it that sih, Lamuru dengan lab school ya. Karena kita saling membantu gitu. Kita anggotanya siswa-siswa SMA 10 Kebayoran. Jadi kita butuh acknowledgement dan juga support dari mereka tentunya. And in return kita kalau misalnya job eksternal kita bawa juga tuh nama lab school. Orang Lamuru kan singkatan dari Lab Sky Community Drum, bukan lab school, bukan lab straw, bukan lab stick, Lab Sky. Jadi it helps dan so far sih ya oke-oke aja. Simbiosis mutualisme, that is an interesting way to put it ya. Mengenai pertunjukan, ini kalian kan tampil banyak ya. Selain untuk event-event sekolah, kayak kalau Lab Sky itu kan ada Sky Avenue, Skylight, Skyrun gitu-gitu kan kalian selalu tampil lah ya. Nah, other than that, kalian suka perform di mana lagi sih? Gimana caranya kalian bisa nemu tempat untuk tampil? Banyak sih sebenarnya kita pernah tampil di CFD, pernah di event-event kantoran. Beneran, kemarin tuh ada yang kita tampil di event-event kantoran, kalau nggak salah di Alsut ya. Itu maaf banget, gue lupa itu event apa karena kebetulan gue nggak ikut. Kita pernah ikut lomba-lomba gitu, terus event kampus kita sering ngisi jadi pengisi acara gitu. Cuma ya yang paling konsen ya pasti acara lab school lah. Where else? Oh ya, tentang event-event ini juga jangan lupa ya guys, untuk penonton nih terutama, sebentar lagi ada Festival Mahasiswa Baru Pelajar Indonesia atau FMBPI dari sejutacita.id. Nah, kalian bisa langsung aja buka aplikasinya dan langsung daftarkan diri kalian. Ini totally free, ada total 3 hari seminar dan itu banyak banget pembicara yang keren-keren, ya kan? Salah satunya nih yang bakal bahas tentang pemuda berkarya itu ada Najwa Shihab, dan nantinya tentunya masih ada banyak pembicara keren lainnya kayak Jovial Andida Lopez, Nadiem Makarim, bahkan katanya Pak Jokowi juga bakal ada nih di event ini. Jadi kalian wajib banget ikut, langsung buka aplikasinya sekarang dan coba daftar, karena ini lumayan rebut-rebutan loh, beneran. Agak susah daftarnya. Nah, kalian bisa gunakan kode yang nanti bakal disampaikan oleh ambasador kita. Nih salah satunya udah bisa kalian cek di film YouTube ini, as you can see. Nah, nanti silakan tonton aja video, ikut aja eventnya. Wow, honestly, kita datang ke sini udah dikasih tahu dikit-dikit tentang acaranya, kita kolaborasi dengan siapa. Tapi nggak tahu tadi narasumbernya sekeren-keren. Bener-bener oke, yaudah. Nah, makanya Noted, kalian harus banget noted. ikut banget ini. Harus banget ikut. This is Noted. probably the biggest pelajar event di Indonesia saat ini. Oke, kita lanjut lagi nih untuk Lamuru. Oke, gimana sih? Tadi kan kita bahas tentang pertunjukan kan. Kalian tampil di acara sekolah, di acara-acara kantor, acara-acara kampus, dan lain-lainnya. Kalian cari sendiri kan ya untuk tampil-tampil begini? Yes, tapi kadang-kadang mereka ada yang reach out ke kita. Kayak kemarin tuh suka, gue kan yang megang CP kan sekarang ya buat di angkatan gue. Kalau di angkatan ada kelas, nanti ada. Itu kemarin tuh ada OTM yang kayak, Audi, Lamuru bisa tampil nggak nih di sini gini terus nanti lanjut gitu.
Cuma kadang kita suka nemu gitu, wah ada lomba nih guys, ikut gak? Ikut yuk, yaudah ikut. Terus kadang-kadang guru juga yang ngasih ke kita. Kayak kemarin waktu UNESCO ya, itu kaget banget soalnya ada beberapa dari kita yang lagi job di luar. Terus kebetulan itu gue salah satu manajer yang masih ada di labku. Terus Bu siapa ya? Parah banget deh gue ingetannya. She went to me and she was like, kamu Lamuru kan? Iya Bu. Siapa ketua-ketuanya itu bukan Bu, aku manajer Bu. Terus dia kayak, oh yaudah ini ada tawaran, ada ikut lomba dari UNESCO buat kayak semacam kampanye environment gitu kan, kita kan gebuk-gebuk tong sampah gitu ya, recycled stuff. So she was like, lu maju. Ya udah kita maju. Boleh mungkin Audi ngasih tauin hasil dari itu kita gimana tuh, ha? Kita ditampilin kalau nggak salah di mana sih, di projectnya di I don't know, it was like this sort of like webinar. Karena kan tadinya tuh itu sebenarnya offline. Dan kalau offline tuh kita bakal ditampilin video hasil kita di Estonia. Tapi sayangnya kemarin Maret itu nggak jadi karena kan kita udah keburu lockdown and everything. And they couldn't hold it. Jadinya mereka bikin kayak webinar gitu online, cuman sayangnya itu tertutup, jadi kita nggak bisa nonton. Cuman kayak videonya ada kok di IG kita ya, kalau nggak salah. Di official IG account kita. Ya. Boleh disebutin apa sih official IG account kalian, biar ya teman-teman penonton juga bisa lihat gitu. Ada di @lamuru_percussion. Oke guys, bisa ya langsung ditonton ya abis dengerin podcast. Lihat di Instagram @lamuru_percussion. Dan nanti kalian kalau misalnya ada yang ingin minta Lamuru untuk tampil juga bisa langsung DM mereka aja ya. Betul kan? Oke. Betul sekali. Other than UNESCO ini, sebelumnya kalian ada lagi nggak prestasi-prestasi? Wah, Other than tampil, kalian juga ikut lomba-lomba kan? Banyak banget. Iya, banyak. Jujur banyak banget. Karena kan tiap angkatan nih ya, hampir tiap angkatan malah kan, dari angkatannya KAB itu angkatan 2, itu 2000 sekian, itu udah lama banget kan, pasti kan udah banyak dong. Kemarin tuh kita sempat tampil dulu, jujur gue lupa banget ini kapan, tapi kita pernah ngisi acara di Dahsyat. Kayak, I don't think your kids know about Dahsyat, but you know, as a 2000s kid, with our childhood, Si bayi that, bisa dibilang masih bayi gak sih? Terus kemarin 2014-2015 gitu, kita sempat juga ikut lomba pensi di Trans 7. Bareng itu kita collab sama performers lain dari lab school. Kayak modern dance kita Dazzling sama tari tradisional. Itu jujur waktu pertama kali gue nonton, gue tuh kayak wah banget. Terus kayaknya salah satu event besar yang recent itu kita pernah tampil di Asian Games di openingnya, dan kita hampir tiap pagi tampil. Dan itu tuh kalau ada beberapa angkatan, bukan cuma satu angkatan doang, jadi it was like a really big event. Ya, karena Asian Games juga termasuk acara yang gede banget kan. Wow. Dan kayak audiensnya juga bukan cuma di Indonesia, it's like everywhere, man. Everywhere. Wow, that's really cool. Ya, kalian biasanya buat persiapan tampil-tampil gini ngapain aja deh? Other than persiapan debut. Kalau debut kan kalian udah harus berbulan-bulan kan nyiapinnya. Tapi kalau tampil begini kan biasanya waktunya nggak lama-lama banget. Bahkan bisa kayak tinggal beberapa minggu gitu kan. Iya. Ini juga tambahan sebagai saran ya untuk performers yang mendadak itu. Ketika udah dapat nih info bakal perform di sini, dan misalnya in this case berarti kan acara yang gede banget tuh. We langsung nih anggotanya set our priorities gitu. Oke. Untuk fokus kita mau ngapain aja, dan
kalau udah kekumpul semua anggota-anggota yang willing to sacrifice time and energy untuk latihannya, brainstorming itu key-nya sih. Brainstorming, planning di awal, kalian mau tampilnya apa, what do you wanna sampaikan ke audience. Dan kalau misalkan biasanya ya di performance kita itu ada message yang ya kalau misalnya Bendo apa sih namanya, tersirat dengan gerakan-gerakannya gitu, kita bisa ngebuat ini tanpa ada dialog ya, udah kayak pantomim gitu kita mainnya, hanya dengan musik yang kita mainin dan juga gerak-gerakannya kita bisa nyampein suatu cerita. Itu step awal di planning untuk performing. Ya kita sih planning harus sampai matang, karena kalau misalnya planningnya nggak matang dan kita udah langsung lanjut latihan, nanti latihannya jadi nggak kondusif, jadi nggak efisien gitu. Jadi harus planningnya mantap dan semua orang agree, semua orang understand, terus baru latihan paling kita cuma dapat berapa minggu tuh. Kalau misalnya Asian Games mungkin dapat waktu yang agak lama, karena tampilnya terus menerus, bukan hanya satu penampilan. Dan di penampilan yang pertama kan kita nggak copy paste gitu, kita nggak tampil hal yang sama terus menerus, beda-beda terus. Iya, beda-beda terus. Jadi persiapannya harus matang banget kalau kayak gitu. Dan iya, latihan sampai malam. Wow, oke. Benar-benar ada step by step-nya juga ya, dan itu juga kalian pick up from the seniors kan? Iya, jadi cara-caranya langkah sistem segala macamnya juga ikut diturunkan, nggak cuma dengan nama Lamuru aja. That is very cool sih. Ya. Yeah. Oke. Ini kita kan udah bahas nih tentang pertunjukannya Lamuru, what is Lamuru, gimana kalian motivasinya, cara bekerjanya. Nah, ini ada nggak sih momen terbahagia dan terduka di Lamuru buat kalian? Buat momen terbahagia sih kayaknya banyak ya, nggak bisa diukur. Kita nggak bisa ngukur mana yang paling bahagia banget tuh, nggak bisa, karena banyak sebenarnya. Tapi kalau disuruh kasih contoh, mungkin setiap abis perform gitu, kita abis perform bareng tuh pasti ada rasa puas sendiri, karena kita udah latihan lama, kita latihan bareng-bareng, dan buat mewujudkan semua ide kita itu tuh rasanya puas banget. Dan untuk terduka sebenarnya jadi di Lab Sky ini kita ada proker yang setiap tahun tuh selalu ada gitu. Ini Skylight, di mana kita ini tampil sebagai acara drama musikal. Kalau misalnya offline, seharusnya kita akan tampil di Teater Jakarta. Kita itu udah latihan, udah nyiapin semuanya, tapi ternyata gara-gara COVID-nya naik dan kondisinya nggak stabil, jadi terpaksa harus di-cancel. Mungkin untuk bagi angkatan kita, yang angkatan 19, momen terdukanya itu sih. Nah, Citara, Audi, Keisa, gue dengar juga di Lamuru itu banyak yang berkarya kan ya, selain dalam ranah Lamuru. Ada yang bikin lagu, ada yang banyak yang jualan juga dan mulai berkelana di bisnis. Itu, can you elaborate on that? Iya, Dren, bener banget. Salah satu hal juga nih yang gue notice dari anak-anak Lamuru, mereka ini sangat-sangat ekspresif and supportive. Dan ada beberapa dari kita yang bikin lagu meskipun di luar Lamuru ya, iseng-iseng berhadiah aja gitu. We also have our own finance related stuff group di mana kita share infos, terus belajar bareng about the stock market and everything. And business too. Banyak anggota kita yang udah mulai mencoba bikin bisnis, termasuk gue sendiri. Ya walaupun masih kecil-kecilan lah, karena kita anak SMA kan. Terus podcast, ini podcast yang kalian dengerin juga merupakan buah hasil dari gabut. Ya, kita gabut waktu itu. Terus kayak Adrin dengan geniusnya decided buat bikin sebuah podcast dari kegabutan tersebut. And that's really good. So ya, menurut gue kayaknya Lamuru somehow membuka peluang baru bagi kita untuk mencoba hal-hal yang sebelumnya kita nggak pernah kepikiran bakal ngelakuin.
Iya juga ya, Kas. Waktu itu idenya random banget keluar, dan kadang-kadang tuh most of anggota Lamuru juga ngeluarin ide tuh secara mendadak. They just go with the flow, go with their creativity. Gue setuju banget sama pernyataan Kisa. Kayak lo lihat aja deh gitu. Walaupun Lamuru itu performance based community, anggota-anggotanya itu punya bakat, talent, ambisi dan passion gitu di bidang-bidang yang lain. And nambahin aja dari Kisa, coba lo lihat aja sendiri dari organisasi-organisasi yang ada di sekolah dan juga program kerjanya, ex-schoolnya, itu kita, most of us are active gitu. Dan it's not just active as in, okay, I'll get this job done. No. We pave the way, we innovate gitu. Dan menurut gue itu emang ciri khas performer ya gitu. Ya improv gitu, kita taruh aja di sini. How to make something better than before gitu. And gue yakin that anggota-anggota ini, kita ini gitu ya, we are enhanced dengan lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang bertalenta gitu, ya kan? I mean, if you're friends with someone yang juga punya, misalnya mereka startup bisnis gitu, lo juga kepengen ikut, lo kepengen, okay, I wanna do something gitu, ya gak sih? And that's the, gimana ya, yeah, that's the special thing, the special trait that Lamuru has gitu. We create leaders, we create creative people. It's exactly how they said. Gue sampai bingung mau nambahin apa. I mean, like, one of the biggest reasons kenapa there are so many members of our community yang berkarya di luar ya perkusi ini, dan kayak bahkan gak sebatas performance doang, itu ya balik lagi, mungkin kalian udah bosen dengernya, tapi Lamuru is just like a big family for us. It's just that we have a very very strong support system gitulah. Jadi ya anggota-anggotanya juga inisiatif gitu loh, mau bantuin teman-temannya juga. Aside from that, I think us as an independent community, we have this sort of chance to have a head start in learning a lot of different useful skills. Misalnya organizational skills, performance skills, obviously itu jelas banget karena Lamuru tuh bukan cuma ngebantu kita as percussions, but they also help us as actors, dancers, musicians, just general any performing arts out there. Terus selain itu juga business, karena kan we also get gigs here and there. And then Lamuru tuh bantu kita buat building network sih. I see. Can you guys name a few things, beberapa karya-karya yang udah anggota Lamuru ciptakan? Cause of course we as Indonesians harus mendukung karya-karya pemuda saat ini kan. Baru-baru aja ada alumni kita yang 2 tahun lalu lulus, berarti Sapta, dia angkatan Sapta Deaksa, sekarang lagi semester 2 kuliah, berarti itu jadi kru dan produser dari film namanya Apapun Yang Terjadi. Dan emang gue personally udah kenal sama kakak ini dari SMP, udah kayak ikut grup teater gitu-gitu, dan udah kelihatan banget sih ambitionnya gitu dari awal. Dan mungkin gue juga bisa ngeliat itu di teman-teman kita, karena udah ada tuh grup-grup yang kayak apalah ngeliat trading dan lain-lain gitu, dan juga we like to talk a lot kan, kita suka ngobrol, dan any idea gitu pasti usually we share it gitu, butuh confirmation juga kan. Dan iya, jadi itu selain dari yang udah disebut tadi, gue yakin anggota-anggota Lamuru tuh fix bakal shine in their own aspect sih. Iya, dan insya Allah bisa jadi successful businessman, businesswoman, dan lain-lain. Amin. Iya, jadi selain yang Audi sama Citara udah mention, mungkin karena Lamuru itu sebuah lingkungan yang sangat inovatif dan kreatif, jadi anak-anaknya juga terpacu untuk mencoba hal-hal baru. Kayak contohnya ada beberapa yang coba bisnis, including me. Kalau boleh promosi dikit nih, namanya Arumdala. It's still small business. Di situ gue mencoba untuk menggabungkan Wastra Indonesia Batik
dengan tren fashion sekarang. Kenapa? Karena gue nggak tahu kalian sadar atau enggak, tapi sebenarnya tuh ada stereotip terhadap batik di mana orang-orang berpikir batik ini sebuah pakaian yang formal yang hanya bisa dipakai untuk ke acara-acara tertentu aja. Padahal sebenarnya yang bikin kelihatan formal itu model bajunya, bukan batik itu sendiri. Jadi dengan Arum Dala gue mencoba untuk mendobrak stereotip tersebut, gitu. Wow, very inspirational. Seneng banget nih gue dengar ada komunitas yang anggotanya tuh suportif banget gitu sama sama lain untuk terus berkarya bahkan sampai setelah di luar komunitas itu. Semoga dari penonton-penonton ini juga bakal munculin lebih banyak lagi komunitas suportif seperti ini ya. Boleh tahu nggak cara kalian untuk bisa membangun komunitas yang sangat suportif seperti ini? Like, how do you guys maintain it? There is no satu jawaban yang tepat sih kalau misalkan kayak gitu. Tapi dalam suatu komunitas emang harus ada goal atau tujuannya dan mimpinya masing-masing gitu. Karena kan itu kayak akumulasi lah dari apa yang diinginkan oleh anggota-anggotanya. Kalau misalkan di Lamuru sendiri, kita itu kebetulan angkatan kita anak-anak yang kreatif dan suka have fun dan kepengen something new gitu. We like to break borders lah kebetulan ya. Jadi kita juga goalnya kepengen ayo kita coba-coba ini, ayo kita try this new technique, tapi dengan tujuan ngebuat ya kualitas kita lebih baik gitu. Terutama kalau misalkan kita lagi ngajarin adik kelas, berarti kita pakai cara apalah, kita inovasi baru, tapi yang berguna juga untuk adik kelasnya dan emang terbukti bakal bantu gitu. Dan to make a great community, lo juga harus ngebuat komunitas itu nyaman dari dalam untuk anggotanya dan juga untuk orang lain, karena semua kelompok itu pasti berhubungan dengan kelompok lainnya lah gitu. Kalau misalnya Lamuru, ya kita berhubungan dengan sekolah, organisasi, ekskul dan orang-orang lain gitu di luar. Jadi kalau misalkan kita nggak nyaman untuk mereka dan juga ya bisa dibilang rude ke mereka lah gitu, ya that's not a good way to make a good community. Untuk membangun sebuah komunitas, gue setuju sih sama Citara. Gak ada jalan yang bisa dibilang paling tepat. Tapi mungkin kalian bisa lebih fokus sama komunikasi antar anggota. Begitu semua anggota tahu tujuannya mau apa, tujuannya kemana, pasti semuanya akan jadi lancar. Gitu. Sama mungkin bonding kali ya. Karena makin dekat sama anggota, makin dekat sama temen, itu makin semangat ngerjainnya. Karena you know you're doing this for your friends. Jadi walaupun kerjaannya banyak, lo tetap ngerasa senang. I totally agree. We still have so much time to do what we're best known for, yaitu ya being reckless. So just give it a go and God knows where it will take you. Sayangnya waktu kita udah habis. Tak boleh nih dari Audrey, Keisa, sama Citara kasih sebuah pesan kecil buat penonton di luar sana yang pengen berkarya juga. Oke, thank you banyak Drin. Sebelum gua closing statement, mau bilang terima kasih untuk waktunya dan juga opportunity ya ngomong di sini gitu. Jadi apa ya? Walaupun ngobrol-ngobrol doang kan tetap aja gitu. It's an honor, Drin. Oke. Something I wanna tell untuk orang-orang yang kepengen berkarya adalah never stop working. I know that sounds like apa ini gue korporat atau apalah gitu, dan sebenarnya sih nggak gini gitu. Never stop, jangan berhenti. Misalnya lo kerja keras dan juga jangan berhenti untuk mengembangkan apa yang lo udah punya sekarang gitu. Karena ide itu ya gue juga punya ide, semua orang punya ide gitu. Tapi untuk berkarya lo harus give a lot of effort gitu, dan that's needs work gitu. Itu work, you're working gitu. Dan jangan putus asa sih. If you really want it, then gue yakin pasti bisa. Jadi untuk orang-orang yang pengen berkarya, don't stop. Ya,
makasih banget Adrin udah kasih kita kesempatan yang sangat berharga ini. Akhirnya gue bisa masuk ke dalam Limecast. Gue bisa checklist bucket list gue. Yay. Oke. Terakhir dari gue, mungkin untuk kalian yang ingin berkarya, gue tahu nih orang udah sering banget ngomong, tapi jangan pernah takut mencoba. Karena lo gak bakal pernah tahu outcome-nya bakal kayak gimana. Lebih baik lo gagal nantinya daripada lo nyesel karena gak pernah nyobain. Lagi pula kayak kalau misalnya nanti orang gak suka sama karya kalian, ya mungkin lo kasih tunjuk karya lo ke orang yang salah. Karena gak semua orang, semua orang tuh seleranya beda-beda kan. Dan karya kamu akan dihargai oleh orang yang tepat. Jadi gue puitis banget, tapi intinya nangkep kan. Ya pokoknya gitu. Oke, makasih, dadah. BTW, Drin, gila, makasih banget ya kita akhirnya diundang juga. I mean, selama ini kan cuma wacana doang gitu, Lamuru masuk Lamcast. Which is ironic, karena member-member Lamcast itu Lamuru semua. Wow, makasih banyak sekali lagi buat Keisa, Citara, Audi sebagai perwakilan Lamuru yang udah datang di podcast kali ini. It has been such an inspiring discussion. Semoga episode kali ini bisa memotivasi kalian semua yang sedang mendengarkan untuk terus berkarya ke depannya. Wait a minute, jangan keluar dulu karena habis ini bakal ada penampilan dari Lamuru di tahun 2020. So, selamat menonton and see you all later. Ya ada jeda. Baru kemarin Nggak keren sih ya kalau ada air di bawahnya. ini drama.
Terima kasih telah menonton video hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video ini. Beritahu kami juga topik apa yang ingin kalian dengarkan selanjutnya. Terima kasih.